Oke, salah satu informasi menarik dalam jadwal penayangan televisi di Jepang dikatakan bahwa episode Boruto 216 yang bertema pengorbanan itu akan ditayangkan pada tanggal 19 September 2021. Dan ini tentu sama dengan chapter 51, namun di sini kita berasumsi untuk adegannya dimulai dari pertengahan chapter 50-an karena untuk episode 215 kemarin harusnya tidak akan diadaptasi secara full. Jadi kali ini Boruto chapter 216 ini dimulai saat dimana Kawaki terbangun dalam mimpi buruknya itu. So kita mulai breakdown jalan ceritanya Boruto 216. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 216. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Dalam mimpi buruk itu, ada adegan memperlihatkan Kawaki sangat ketakutan. Bayangan Jigen yang bak ingin mengintimidasinya. Percakapannya itu terjadi seperti ini. Kau bukanlah apa-apa dan kau ini kosong. Di atas itu semuanya membenci dirimu sendiri karena kekosongan itu. Kau tak menerima nilai dirimu sendiri, Kawaki. Lubang di hatimu itu hanya semakin terus membesar. Walau apapun yang kau capai, kau tak akan pernah bisa menjadi puas. Dia hanya terus tinggal di dalam lubang hati itu. Itulah sebabnya aku memberimu karma, Kawaki. Karena itulah satu-satunya hal yang bisa kau lihat adalah lubang di hatimu sendiri. Karenanya Kawaki, itu adalah segel yang sangat spesial. Lalu tiba-tiba Kawaki membuka matanya dan dengan jantung berdebar-debar itu, beberapa saat setelah itu Amado menasihatinya. Kau sudah siuman ya, tenanglah Kawaki, di sini sekarang kau akan aman. Amado, begitu kata Kawaki. Dia tampak kebingungan tuh melihat situasi sekarang. Bahkan si Kamaru yang panik itu, Kawaki berteriak bahkan bertanya nih, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini dan apa yang dengan Lalu seorang shinobi berkata seperti ini. Aku juga tidak mengetahui, Cakra Otsutsuki dan Boruto keduanya sama-sama menghilang, sama seperti milik Nanadeime serta Master Sasuke. Nah, tiba-tiba tipe sensor lain memberitahu si Kamaru dan semua mendengarnya saat itu. Dia mengatakan seperti ini. Kita tak punya keterangan lain. Departemen kepolisian sedang menyelidiki lokasinya. Lalu si Kamaru meresponnya cepat. Dimengerti, tolong berikan laporan lebih lanjut lagi jika kalian bisa. Nah, kebingungan Kawaki ini melihat reaksi si Kamaru ini akhirnya dijawab oleh Amado dengan tenang. Dia mengatakan seperti ini. Dengar Kawaki, Otsutsuki Ishiki tadi telah muncul di Konoha sendiri. Dia mencari dirimu dan untuk mengalahkannya, Hokage Dono, Uchiha Sasuke dan yang lainnya sedang melawannya. Karma sudah dia gunakan untuk reinkarnasi Ishiki. Namun reinkarnasi itu dilakukan dengan memakai karma milik Jigen. Lalu setelah itu dia bangkit kembali. Semua karma yang lain juga akan menghilang secara bersamaan, Kawaki. Dan itulah kenapa karma milikmu juga ikutan menghilang. Di sini si Kamaru juga menambahkan nih. Dengan kata lain, dirimu bukan lagi tubuh penerima karma. Sekarang kau bebas melakukan apapun, Kawaki. Lalu Kawaki yang terdiam sejenak itu kemudian berkata seperti ini. Seperti yang kukatakan, tujuan dia datang ke Konoha sendiri adalah untuk memberiku karma lagi kan? Benar bukan begitu Amado? Terus kebebasan macam apa ini? Jangan bercanda kalian semua. Nah, di sini si Kamaru kembali menyangkalnya dan dia mengatakan seperti ini. Tentu saja kita tak boleh membiarkannya bertindak semaunya, karena itulah Naruto dan yang lainnya telah berjuang sekuat tenaga. Lalu pertanyaannya, harus apa kita dengan sikapmu yang keras kepala seperti ini sekarang, Kawaki? Nah, di sini bukan Kawaki yang tenang, dia itu malah terus-terusan ngotot tuh. Dia mengatakan seperti ini. Lawan kita itu adalah seorang monster yang lebih berbahaya dan lebih kuat daripada Jigen. Siapa yang akan bisa mengalahkannya? Kekhawatiran Kawaki ini akhirnya membuatkan Amado berkata lagi dan dia menjelaskan seperti ini. Walaupun dia itu seorang monster, tapi seekor monster yang waktunya sudah terbatas. Dalam beberapa hari lagi dia sendiri itu akan mati. Tak akan ada monster yang bisa menanggung beban kefanaan. Begitupun Ishiki Otsutsuki. Dengar Kawaki, hingga akhir waktunya tiba nanti, jika kau bisa kabur tanpa ditandai dengan karma lagi, kita akan menang. Dan dari sini scene berganti lagi nih ke dalam dimensi lain tersebut. Lihatlah bagaimana Nanadeime yang sudah berada di mode cakra itu terlihat serius sekali. Dia langsung melompat menuju Ishiki sembari menggunakan dua buah rasengan. Tetapi ini, secara tiba-tiba rasengan itu mendadak malah lenyap karena Ishiki sendiri menggunakan teknik mata miliknya itu untuk meniadakan atau mungkin mengecilkannya. Karena rasengan sendiri juga terbuat dari cakra. Namun Nanadeime tentu tidak menyerah nih sampai di sini saja. Meskipun rasengannya itu dihilangkan, Naruto tiba-tiba menggunakan tangan besar Kurama untuk mencoba menyengkramnya. Bahkan ini epic sih jika sudah dianimasikan dalam visualnya. Beberapa pukulan dari cakra Kurama itu mengenai Ishiki Otsutsuki. Nah, mohon mengesankan seperti ini membuat Boruto sangat takjub akan kekuatan besar ayahnya sendiri dan dia mengatakan seperti ini. Wah, hebat sekali ayah, habisi dia sekarang.
Lalu tiba-tiba Isshiki mendadak menghilang dan berkata dalam belakang Naruto, dan bam! Naruto ditendang dari atas hingga membuat dia kesakitan, tetapi karenanya meskipun dia terjatuh, Naruto langsung menggandakan bunshinnya untuk melawan Isshiki itu. Ya, ini adalah bunshin dengan cakra Kyuubi. Mereka bertempur langsung menghadapi Isshiki. Beberapa di antaranya bahkan bisa menyepaknya dan hingga terpental mundur nih. Nah, disinilah kesempatan itu datang. Sasuke tiba-tiba muncul dari belakang memanfaatkan situasi, dan Naruto yang sadar akan rekannya itu lalu mencengkram tubuh Isshiki menggunakan tangan-tangan Kurama itu. Maksud kami adalah cakra dari Kurama. Dan lihatlah Sasuke yang telah bersiap dengan petir Chidori yang mematikan itu. Lalu tiba-tiba sesaat sebelum teknik itu mengenai Isshiki, dan bam, Daikokuten. Keduanya sudah siap dihadiahi kubus besar itu, dan kita lihat nih bagaimana Sasuke menghindar tidak jadi memberikan sentuhan Chidori. Lalu bagaimana dengan Naruto sendiri? Ya, tentu dia tertimpa kubus-kubus besar itu dan tidak bisa mengangkatnya untuk sementara waktu nih. Bahkan bunsin-bunsinnya itu juga sempat menghilang, namun beruntungnya di sini Naruto yang asli masih sempat selamat dan menghindar. Nah, di sini sebelum kejadian itu membaik, Naruto berteriak seperti ini. Yang lebih penting sekarang itu berhati-hati bahwa dia sekarang telah menghilang lagi. Nah, Sasuke yang menyaksikan itu sangat kesal karena itu seperti teknik baru Isshiki yang berbeda dengan lebih berbahaya. Lalu tiba-tiba dak, Sasuke terkena kubus itu hingga membuatnya itu terpelanting. Nah, di saat bersamaan pula Isshiki muncul dan mencoba memukulnya dengan tongkat. Beruntungnya di sini Sasuke dengan sigap langsung menambahkan dan menahannya dengan katana miliknya itu. Nah, tapi masalahnya katana itu dengan sangat cepat sudah dirubah menjadi ukuran mini oleh Isshiki Otsutsuki. Dan sambil berkata dia mengatakan seperti ini. Satu persatu, dan yang pertama dari kau dahulu, Uchiha Sasuke. Bam! Sasuke dipukul telak oleh Isshiki menggunakan tongkat hitam itu. Namun ini membuat Sasuke itu terkapar dan sangat benar-benar sekarat. Namun hebatnya Isshiki ini, katana yang Sasuke gunakan tadi yang telah ia kecilkan, kemudian Isshiki mengambilnya dan mengembalikannya ke bentuk semula. Lihatlah bagaimana Isshiki dengan mengerikannya itu memegang katana Sasuke sembari ingin menghujamkan kepada pemiliknya sendiri. Nah, inilah momen yang membuat Boruto itu sangat khawatir karena gurunya sendiri itu hampir pingsan dan di ujung tanduk karena Isshiki Otsutsuki. Di sana, Isshiki itu bahkan mengatakan seperti ini. Selamat tinggal Uchiha Sasuke. Lalu Boruto berlari sekuat tenaga untuk mencoba mengagalkan rencana Isshiki tersebut. Dan momen dalam chapter ini berganti lagi di mana Shikamaru mendapatkan informasi dari ninja tipe sensor. Jadi kita masih belum tahu kapan Otsutsuki itu akan muncul kembali. Mereka tipe sensor yang menginformasikan kejadiannya dan mereka mendapatkan laporan jika sepertinya cakra Isshiki tiba-tiba juga ikut menghilang. Menurut laporan dari Jonin yang menyaksikan kejadian waktu itu, Boruto menyeretnya dengan memakai teknik ruang dan waktu. Menurut dia, Naruto dan Sasuke juga tak lama kemudian juga menghilang dan kemungkinan Sasuke juga mengejarnya menggunakan kemampuan Rinnegan-nya itu. Nah, mendengar hal itu nih, Kawaki itu sangat kaget tuh. Tunggu dulu, Boruto juga ikut bertarung? Kalian dengar, karma adalah teknik penyegal. Jigen memakai teknik yang hampir sama. Lalu Dr. Katasuke juga menyambung, mau dilihat dari manapun tingkatnya itu terlalu berbeda, Boruto bisa saja terbunuh. Kemudian Amado akhirnya berkata lagi dan dia menyangkalnya seperti ini. Faktanya itu jika kau lihat hanya pada kemampuannya, tetapi dia mungkin sudah tahu nilai kegunaan untuk melawan Isshiki sendiri. Ditambah lagi di sana ada masternya Sasuke. Lalu Kawaki bingung dan Shikamaru akhirnya berkata lagi, apa itu? Sebenarnya apa yang kau maksud perkataanmu itu, Amado? Nah, dalam hitungan detik Isshiki langsung mencoba menghunuskan katana itu kepada Sasuke. Namun secara tiba-tiba Boruto melompat tepat ke arah Sasuke dan membuat Sasuke bahkan sangat kaget. Inilah momen dimana dengan sengaja Isshiki itu menahan katana itu dan membiarkan Boruto membawa kabur Uchiha itu. Lalu Boruto malah balik tanya seperti ini. Kau sendiri juga, kenapa kau berhenti? Tadi itu kesempatanmu untuk membunuh kami berdua loh. Sepertinya itu memang seperti dugaanku. Kau tak bisa membunuhku, benar bukan? Lalu terlihat Sasuke dan Isshiki memandangi dengan sangat serius setelah Boruto mengatakan sesuatu yang mengejutkan tadi. Scene ini berganti lagi saat Amado itu mengatakan sesuatu yang menarik tuh. Si bocah keras kepala itu dalam pertempuran kali ini adalah kunci kemenangan kita. Ya, di sini tentu yang dimaksud adalah Boruto sendiri. Bahkan terlihat dalam scene yang sudah berbeda lagi. Nah, Isshiki terlihat memandangi wajah Boruto itu dan dia kemudian berkata seperti ini. Kau bilang aku tak bisa membunuhmu? Apa yang membuatmu berpikiran seperti itu, Boruto? Hei, kau cuma berakting serius. Itu sudah terlihat sangat jelas sekali, Tuan Isshiki. Lalu Sasuke akhirnya penasaran dengan maksud muridnya itu. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Jadi anggota Kara yang kita lawan, orang yang bernama Boru, salah satunya dia membicarakan soal sebuah rencana. Seingatku dia mengatakan seperti ini. Berkat dirimu Boruto, batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin akan menghilang. Tapi sekarang aku sungguh berterima kasih. Aku akan bawa kau dengan Kawaki dan memperlakukanmu dengan hati-hati. Nah, di sini Sasuke tambah bingung lagi tuh. Rencana? Ini yang berhubungan dengan pohon suci yang dikatakan Amado. Kemudian dengan sangat antusias itu Boruto membenarkannya.
Mungkin itu dia dan Ishiki itu berencana akan memanfaatkanku. Intinya dia tidak akan bisa membiarkanku mati di sini. Nah, sementara itu scene juga ditampilkan di mana Shikamaru yang shock mendengar kata dari Amado sendiri jika Boruto adalah kunci dari kemenangan ini. Dia kemudian penasaran dan ikut bertanya, "Jelaskan padaku apa hubungan Boruto dan rencana semua ini untuk menanam pohon suci dan memetik buah cakra?" Lalu Amado langsung mengatakannya, "Seperti yang kubilang tadi Shikamaru, ekor 10 adalah benih yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon suci. Tetapi ini bukan penanaman biasa, dan tentu saja kau tak cuma kubur bijinya lalu siram dengan air. Dengan supaya ekor 10 bisa menjadi pohon suci, ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi. Dan syarat itu adalah kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada ekor 10. Nah, sebelum melihat reaksi mereka mendengar hal itu, kejadian sudah berganti lagi tuh dalam dimensi lain, di mana Ishiki sendiri tambah jengkel dengan wadah dari Momoshiki Otsutsuki. Dia mengatakan seperti ini, "Jadi begitu ya, sepertinya Boruto tak bisa menjaga mulutnya. Aku merasa curiga setelah kehilangan kontak dengannya itu. Tapi sekarang aku tak menduga dia dikalahkan oleh bocah lemah sepertimu." Lalu Boruto menyangkalnya seperti ini, "Itu bukan cuma aku bersama dengan Kawaki dan yang lainnya. Genin Konoha itu kuat sekali loh." Sementara itu Sasuke mendengar hal itu langsung berkata seperti ini, "Konoha sudah tahu soal pohon suci dan ekor 10, dan juga kenapa kau membutuhkan Kawaki?" Lalu Otsutsuki itu tidak mau menjawab dan dia mengatakan seperti ini, "Apa gunanya kau tahu itu kalau kau sendiri tak bisa menghentikanku, Uchiha Sasuke?" Nah, di sisi lain, lihatlah bagaimana Boruto yang keras kepala itu mencoba menghentikan Ishiki dan mau melakukan trik konyol tuh. "Jangan mendekati atau kau akan menyesal." Set. Dia mengambil sesuatu dan ternyata itu adalah sebuah kunai, lalu ia mengarahkannya ke lehernya sendiri. Nah, ini ancamannya itu agak unik sih bocah. "Aku serius saat ku bilang Genin Konoha itu kuat, aku tak main-main. Jangan berani kau bergerak sedikit pun atau aku akan melakukannya." Nah, di sini itu sudah kembali lagi dengan Shikamaru yang shock mendengarkan informasi dari Amado tentang memberikan makan Otsutsuki itu. Shikamaru bahkan tidak habis pikir akan semua rencana rahasia besar ini. Bahkan kata Sugetono dan Sumire saja tidak menyangka pula. Amado di sini masih menambahkan tuh, "Dengar Shikamaru, itulah satu-satunya cara ekor 10 akan berubah menjadi pohon suci. Kau bisa bilang kalau ini adalah alasan yang utama kenapa Otsutsuki selalu menyerang planet secara berpasangan. Ya, salah satu dari mereka adalah untuk dikorbankan. Pengorbanan di antara salah satunya adalah kunci untuk menumbuhkan Shinju hingga berbuah. Satu dimakan diproses dalam pohon suci dan satunya mengawasi pertumbuhan pohon itu sendiri hingga buah cakra itu akhirnya keluar." Nah, kata Sasuke bahkan heran dan dia mengatakan seperti ini, "Buah cakra itu sangat dicari hingga Otsutsuki rela mengorbankan nyawanya demi bisa mendapatkan hasil buah dewa itu sendiri." Lalu Kawaki cepat menjawabnya tuh, "Mereka punya karma." Nah, Amado lalu membenarkan semua hal ini. Dia mengatakan seperti ini, "Tepat sekali Kawaki, Otsutsuki yang menjadi korban memakai karma untuk mempersiapkan tubuh lebih dulu supaya dia bisa bangkit kembali suatu saat nanti." Nah, di sini si ketua kelas Sumire itu juga penasaran dan dia juga ikut menanyakan sesuatu nih. Bukannya dulu kala Ishiki datang ke planet ini dengan Kaguya, mereka berencana untuk menumbuhkan pohon suci dengan metode ini pula? Lalu Amado juga menjawabnya, "Aku yakin memang rencananya seperti itu, setidaknya pada bagian Ishiki. Kalian tahu, Kaguya berpangkat lebih rendah dan dia yang akan menjadi pengorbanan hal itu. Dan harusnya semua berjalan seperti yang direncanakan oleh Ishiki. Tapi seperti yang sudah kukatakan tadi, Kaguya itu berubah menjadi pengkhianat dan rencana Ishiki sendiri akhirnya tertunda. Karena itu Ishiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan melanjutkan rencananya tanpa Kaguya Otsutsuki." Lalu mendengarkan penjelasan rumit itu, Shikamaru itu kemudian berujar, "Itu maksudmu bahwa Ishiki akan memakankan dirinya sendiri pada ekor 10 supaya pohon suci bisa tumbuh hingga berbuah?" Dan benar saja, Amado itu membenarkan akan semua asumsi dari Shikamaru. Tepat sekali Shikamaru, karena tak ada Otsutsuki lain yang tersisa saat itu. Lalu tiba-tiba Sumire bereaksi dan mengejutkan Shikamaru Kawaki saat itu. "Otsutsuki lain? Jangan-jangan Ishiki berencana memakai Boruto sebagai pengorbanan untuk ekor 10. Nah, semua orang saat itu sangat terkejut mendengarkan asumsi yang mungkin benar dari Sumire. Di sini Amado langsung cermat menilai kemampuan deduktif yang sangat bagus Sumire Kake. Nah, sementara itu nih, scene itu sudah berpindah lagi kepada Boruto yang tadi memegangi kunai itu dan mengancam seorang Otsutsuki. Dia mengatakan seperti ini, "Kau kira aku tak berani? Kau salah. Aku sudah siap untuk mati sekarang ini. Dan sejak pertama kali aku ke pertempuran saat ini." Nah, ini malah seperti saat adegan Luffy mengancam Sang saat masih belia dahulu. Nah, melihat hal ini, Ishiki itu tiba-tiba terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba Boruto berteriak lagi tuh. Kunai itu berubah menjadi sangat kecil dan itu pun lepas dari genggaman Boruto sendiri. Dan tiba-tiba Sasuke pun juga berkata lirih, "Lari Boruto, ancaman tak akan menimpa padanya. Kau tak boleh terperangkap di sini. Kita tak bisa menang melawannya. Aku tak tahu berapa lama sisa waktunya, tapi harapanlah kita hanyalah untuk mengulur waktu hingga batas waktu itu sudah habis."
tersungkur terkena tendangan dari Ishiki Otsutsuki hingga dia terkapar tuh. Lihatlah betapa kasihannya Sasuke dan Boruto yang sangat kaget guru besarnya itu diperlakukan seperti itu di depan matanya sendiri secara langsung. Tidak berhenti sampai di situ saja nih, Ishiki itu mengurungnya menggunakan Daikokuten, kotak besar-besar itu menimpa Uchiha Sasuke. Nah, jengkel apa yang terjadi, tiba-tiba Boruto itu mengeluarkan Rasengan-nya, tetapi saat hendak menyerang dengan sangat mudah, Ishiki itu menangkap tangan Boruto dan Rasengan-nya itu pun menghilang. Kemudian percakapan yang terjadi itu seperti ini. Dengar Boruto, aku tak berencana untuk membunuhmu, soal itu memang benar. Namun satu hal, aku tak segan-segan untuk melukaimu. Dan tak, Ishiki mematahkan lengan tangan Boruto yang membuatnya itu kesakitan. Nah, tidak berhenti sampai di situ nih, Ishiki itu masih terus mengejarnya. Boruto, bukankah kau bilang kau sudah siap untuk mati? Itu membuat ini jadi semakin mudah. Akan kuberitahu rencananya padamu Boruto, kau akan dimakan oleh ekor 10 Kyuubi. Nah, seketika itu nih, sini itu langsung berganti lagi bagaimana seorang Shikamaru yang shock tentang Boruto yang akan dimakan oleh ekor 10 Kyuubi itu. Nah, Sumire masih melanjutkan percakapannya nih. Kau bilang kalau ekstraksi karma ini berlanjut, Boruto pada akhirnya akan menjadi Otsutsuki sempurna. Dan dari sinilah Amado itu kembali menjelaskan lebih detail lagi. Dia mengatakan dan menjelaskan seperti ini kepada Sumire. Itu benar Sumire, dan kelihatannya dia menjadi Otsutsuki yang cukup kuat. Tampaknya ada beberapa variasi pada buah cakra itu sendiri. Dan ini sama seperti apel dan jeruk, dimana pohon yang sehat akan memberi buah yang besar dan begitu pula sebaliknya. Jadi pohon suci yang besar pun akan menghasilkan buah yang bagus dan serupa pula. Kan kalian dengar, Kara awalnya berencana membuat Jigen menjadi korbannya karena tak ada pilihan lain lagi. Tapi kemunculan Boruto telah mengubah rencana semua hal itu. Daripada yang tua dan sudah hampir mati, Ishiki lebih menginginkan yang lebih muda dan lebih sehat. Nah, mendengarkan penjelasan mengerikan itu, Shikamaru itu akhirnya mengatakan seperti ini. Sekarang aku tahu kenapa dia tidak mau membunuh Boruto. Tapi fakta itu tidak memberikan info apapun untuk mengalahkan orang ini. Jadi apa yang direncanakan oleh Boruto? Lalu Amado menjawab dengan sangat singkat. Siapa tahu, bagaimanapun itu akan terus terjadi, Shikamaru. Nah, kemudian Kawaki dan Sumire yang bingung itu mungkin khawatir akan nasib buruk Uzumaki Boruto sendiri dan ceritanya berakhir sampai di sini. Nah, gimana guys? Menurut pendapat kalian tentang cerita Boruto sekarang ini? Bersiaplah untuk pertempuran Naruto dengan teknik mode terbarunya Baryon Mode. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai part kedua Breakdown Boruto 216. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.